Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur, kita satukan hati dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami tinggikan dan kami agungkan, yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita yang kami rasakan di pagi hari yang indah ini Tuhan. Oleh karena berkat dan penyertaan Tuhan, kami dapat kembali beribadah melalui media Zoom. Saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh akan ucapan syukur bagi pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Kami percaya di dalam ibadah ini kami akan diberkati dan bertumbuh melalui perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga yang sakit menerima kesembuhan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang dalam masalah dan pergumulan memperoleh jawaban. Berkati hamba-hamba Tuhan yang turut ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, baik itu worship leader, singer, pemain musik, tim multimedia dan sound system. Pakai kami semua untuk melayani dengan baik dalam masing-masing talenta yang Tuhan berikan. Biarlah ibadah yang kami lakukan ini dapat berjalan dengan baik tanpa hambatan apapun. Biarlah segala sesuatu dalam ibadah ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Berkati sarana dan prasarana yang kami pakai agar semuanya dapat berfungsi dengan baik. Berkati juga hamba-Mu, Pastor Binsar Pangaribuan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, bila firman yang ditaburkan boleh memberkati kami semua, dan firman-Mu boleh mengubahkan setiap hati untuk semakin taat dan setia kepada-Mu. Kami akan memulai ibadah kami pagi hari ini, kami mohon campur tangan Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, agar kami layak untuk beribadah kepada-Mu. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau menjamah kami, Engkau memulihkan kami, Engkau memperbarui hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami, dan kami akan memulai ibadah kami ini, dan semuanya kami serahkan sepenuhnya dalam pimpinan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya hari ini kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Hari ini kita masih bisa beribadah. Semua karena kasih kemurahan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian, baik yang di tempat ini maupun di rumah. Mari kita bangkit bersama, kita bangkit berdiri, dan kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Ya, dasar dari yang kita harapkan hanya Yesus Kristus Tuhan, tidak ada yang lain. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat buat kami Tuhan. Mari katakan, dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Mari katakan, bersama Rohmu. Mari bersama-sama kita berkata, ku pasti menang. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan setiap hati saja. Cobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu, mari kita berkata, ku pasti menang. Ku pasti menang.
Katakan dengan luar biasa. Melebihi batas kekuatanku, Kau yang berikanku kemuliaan. Semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu, ku pasti menang. Katakan tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan sorak dengan segenap hati Raja. Dan mari bersorak-sorai katakan tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan sorak bagi Tuhan. Sorak dengan segenap hati Raja. Sekali lagi katakan tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan sorak dengan segenap hati Raja. Keagungan Raja, Raja keagungan. Sekali lagi katakan Raja keagungan. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Ya, dia dahsyat, dia luar biasa. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak sekalian. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari pagi ini kita lebih dahsyat lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah memuji Dia sebab Dialah harapan hidup kita. Ketika dunia tidak bisa memberikan pengharapan, ketika dunia tidak bisa memberikan kepastian, hanya Tuhan Yesus, hanya Yesus saja yang bisa memberikan kepastian buat kita, memberikan pengharapan dalam hidup kita. Dan pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita berkata dengan dahsyat luar biasa. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku
Terima kasih, Kau tak pernah biarkan kami, Kau tak pernah tinggalkan kami. Sebab tangan-Mu yang memegang tangan kami Tuhan. Kau yang memberi kekuatan bagi kami. Haleluya. Oh syukur. Mari tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun mungkin penantian itu serasa lama, jangan pernah hilang pengharapan dalam Tuhan. Sebab pengharapan kita dalam Kristus Yesus Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tetap percaya, tetap bergantung berharap hanya kepada Tuhan. Dialah jawaban atas setiap persoalan kita, atas setiap pergumulan kita. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu ajaib. Rindukan Tuhan melebihi dari apapun juga. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau ajaib Tuhan, sebab Engkau besar Tuhan, layak disembah, layak dipuji. Nama-Mu nama yang dahsyat, nama yang perkasa Tuhan. Haleluya. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku. Mari kita bangkit bersama Bapak Ibu sekalian, baik yang di tempat ini maupun di rumah. Mari kita bangkit bersama-sama di hadapan Tuhan. Angkat tangan kita, katakan, memandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Jangan lepaskan Tuhan, jangan lepaskan dalam hidupku. Mari lebih dahsyat. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Lihat saudara-saudara bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Mari bersama nanti kita akan masuk dalam benar firman Tuhan. Shalom Victorious People, apa kabar? Kiranya kita semua sehat. Puji Tuhan kita bisa ketemu dalam ibadah pada hari ini. Baik, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Saudara Kudus, kalau pada hari ini Tuhan kami boleh diberikan kesempatan untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat mengajar menuntun kami, baik yang menyampaikan yang mendengarkannya, agar kami hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan Yesus. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus tuntun kami, agar kami memahami dan tidak saja menjadi pendengar, tapi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kita yang percaya katakan,
Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, tema khotbah yang diberikan gereja untuk bulan ini adalah damai sejahtera. Nah, salah satu arti damai sejahtera adalah bahwa seseorang memiliki satu keutuhan hubungan yang harmonis dia dengan manusia lainnya. Nah, arti lainnya juga bahwa manusia tersebut memiliki jiwa yang tentram dan terbebas dari rasa ketakutan dan khawatir. Ya, saya ulangi. Bahwa manusia tersebut memiliki jiwa yang tentram dan terbebas dari rasa takut dan khawatir karena dia percaya bahwa Tuhan akan memelihara dia. Untuk itu kita buka Hakim-Hakim 6. Kita mau belajar dari seorang yang bernama Gideon, ya. Baik, saya bacakan bagi kita semua. Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai dengan 16, ya. Saya bacakan bagi kita semua. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abizer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan dirinya kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. 13, jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya itu menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? 15, tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil dari suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Bapak Ibu seorang terkasih, Bapak Ibu seorang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya pernah bertemu dengan seseorang. Orang ini ternyata pedagang mobil antik. Ya, dia bercerita bahwa dia mendapat sebuah mobil Eropa yang sudah tua dan rongsok. Mobil ini menurut pemiliknya tidak ada lagi harganya. Nah, oleh pedagang mobil antik ini, mobil ini dibeli dengan harga murah. Lalu diperbaiki, didandani, dicat ulang, bahkan dibuat lengkap seperti halnya mobil baru. Nah, akhirnya mobil rongsokan ini menjadi mobil yang cantik dan antik. Dan oleh pedagang mobil antik ini dijual oleh kolektor mobil antik dengan harga yang sangat tinggi. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih, banyak orang menilai dirinya seperti menilai mobil tua rongsokan ini. Banyak orang zaman sekarang, khusus di pandemi COVID-19, menganggap bahwa dirinya sudah tidak bernilai lagi. Saya ini sudah tidak punya pekerjaan. Saya ini sudah tidak punya uang, tidak punya jabatan. Saya sudah tua. Bahkan saya tidak punya keluarga lagi, sehingga saya tidak bernilai lagi di mata dunia, ya. Bahkan yang saya miliki hanyalah berbagai macam masalah. Nah, Bapak Ibu saudara kasih, padahal ada satu pribadi yang berhak menilai orang itu dari sudut pandang surga, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang paling berhak menilai seseorang, karena dialah yang menciptakan orang tersebut, ya. Dia menciptakan manusia, saudara dan saya diciptakan untuk menggenapi rencana Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara kasih, ketika seorang berdosa atau mungkin menurut orang itu sudah tidak memiliki nilai dan dikatakan tidak sukses menurut kacamata dunia seperti mobil tua rongsokan tadi, tetapi Tuhan memiliki satu penilaian yang berbeda, ya. Nah, kita bisa melihat saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus bahwa ketika seseorang yang tidak memiliki nilai namun menyerahkan hidupnya kepada Yesus dan mau mentaati firman Tuhan, maka Tuhan akan merenovasi orang tersebut, ya, mengembalikannya menjadi seorang yang memiliki nilai tinggi, ya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih, kita melihat
dalam bacaan yang baru saja kita baca bahwa Gideon tidak memiliki penilaian yang benar atas dirinya. Dia menilai dirinya dari kondisi yang dia lihat selama 7 tahun. Ya, selama 7 tahun bangsa Israel diserang, dijajah oleh bangsa Midian. Ya, dirampok hasil ternaknya, hasil tanamannya, bahkan ketakutan, takut dibunuh. Sehingga selama 7 tahun bangsa Israel termasuk Gideon di dalamnya hanya bersembunyi ketakutan dari bangsa Midian. Ya. Dan ada perasaan lain daripada Gideon, dia merasa kecil hati dan minder, merasa tidak layak karena dia berasal dari suku yang kecil. Apalagi dia lihat di lingkungannya juga seluruh pemimpin bangsanya yang luar biasa, pahlawan Israel ketakutan oleh bangsa Midian. Ya. Nah, saudara lihat, saya bahas satu persatu. Kita lihat dalam ayat 6, Hakim-Hakim 6 ayat 11. Di sini dikatakan bahwa kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abizer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Ya, saudara lihat, saudara, dia katakan bahwa malaikat Tuhan datang dan duduk di bawah pohon. Malaikat Tuhan datang hanya untuk melihat Gideon yang sedang bersembunyi di bawah tempat anggur, ya, gudang anggur, di tempat pemerasan anggur. Bayangkan, saudara, Gideon itu bekerja sambil ngumpet di tempat pemerasan anggur, dan malaikat Tuhan menonton Gideon, memandang Gideon. Nah, saudara yang terkasih, ini sebagai salah satu bukti bahwa mata Tuhan selalu tertuju kepada anak-anaknya. Tuhan selalu memperhatikan anak-anaknya, tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Bahkan di tengah pandemi COVID-19, banyak orang bersembunyi di rumah karena ketakutan tertular penyakit COVID-19. Tidak kerja, tidak sekolah, bersembunyi ketakutan. Ya. Nah, saudara nggak usah bingung karena mata Tuhan tertuju kepada saudara. Ya, itu hal yang utama. Nah, saudara, yang kedua dalam ayat 12 dikatakan, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikianlah, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Nah, saudara, kalau kita lihat, Tuhan berbicara kepada Gideon melalui malaikatnya, dan juga dia mengatakan satu hal yang berbeda. Dia katakan pahlawan yang gagah berani. Ketika malaikat Tuhan mengatakan ini, posisi Gideon dalam ketakutan dan sedang bersembunyi di tempat pemerasan anggur. Bayangkan, saudara, Tuhan berusaha mengatakan yang berbeda dengan kondisi yang dilihat Gideon saat itu, yaitu dalam kondisi ketakutan. Ya, nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, banyak Tuhan berbicara kepada kita di tengah pandemi COVID ini, baik melalui hamba-hamba Tuhan, khotbah-khotbah di YouTube, Viva Media, bahkan melalui Alkitab, radio, bahkan TV. Banyak firman Tuhan disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan untuk menguatkan saudara dan kita semua. Namun, saudara, bahwa kita kadang-kadang tidak mau dengar, ya, seperti halnya Gideon tidak mau mendengarkan, ya. Bahkan ketika malaikat Tuhan menguatkan bahwa Gideon sebagai pahlawan gagah berani, Gideon itu ragu dan takut dan bingung, saudara. Ya, memang, saudara, iblis selalu bekerja kalau kita takut dan khawatir. Iblis itu paling senang kalau kita lupa akan status kita, ya. Iblis itu paling senang mengaburkan identitas orang percaya. Identitas kita adalah anak-anak Tuhan. Iblis paling senang kalau kita takut, kita khawatir, stres, depresi, putus asa, dia paling senang. Sehingga sampai kita lupa kalau kita tuh anak Allah, ya. Mohon maaf, saudara, kalau saya menyebut satu merek mobil, ya. Misalnya mobil Ferrari. Mobil Ferrari di balap formula itu ketika menabrak, hancur, terbakar, namanya tetap mobil Ferrari. Apalagi kita anak-anak Allah, walaupun mungkin kita dalam tertimpa masalah, tertimpa problem besar, hidup kita kacau balau, mungkin kita tidak punya pekerjaan, uang dan lain sebagainya, kita tetap adalah anak Allah. Nah, iblis paling suka mengaburkan status ini, sehingga kita lupa bahwa kita memiliki Bapa di surga yang selalu memandang kepada kita dan memelihara kita dan memperhatikan kita. Nah, kita lihat ayat 13 dikatakan, jawab Gideon kepadanya, ah Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami?
Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Nah, saudara lihat, Gideon mengeluh kepada bahwa Tuhan tidak menyertainya, ya. Bahkan Gideon tidak mempercayai apa yang telah diceritakan oleh nenek moyangnya. Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh dengan mujizat, ajaib dan perkasa, ya. Gideon ragu, saudara. Karena saudara, Gideon ini dalam tekanan yang luar biasa di tengah-tengah bangsanya. Nah, Bapak Saudara kasih, akhirnya Gideon malah menuduh Tuhan. Gara-gara Tuhan lah hidup saya jadi begini. Banyak orang begitu, saudara, ya. Di tengah pandemi COVID ini, saudara, ada yang perusahaannya tutup, tokonya bangkrut, ada yang kehilangan keluarganya meninggal, ada yang sakit, dan banyak problema. Akhirnya nuduh Tuhan. Bahkan ada orang pernah bilang ini Tuhan punya maksud apa ya kita dikasih corona? Ada saudara yang berpikir begitu. Tuhan itu Tuhan yang baik. Tuhan Yesus sangat baik. Dia menyerahkan nyawanya bagi keselamatan kita. Dia tidak akan mengkhianati kita dengan memberikan virus corona bagi kita. Ngapain dia tebus terus diberikan virus corona? Tidak mungkin, saudara. Tapi Tuhan tahu peristiwa ini. Dia membiarkan kita hidup, iman kita bertumbuh di tengah pandemi COVID ini. Tanpa mujizat, dia pengen kita hidup dalam iman kepada Kristus Yesus. Jadi nggak usah khawatir, saudara. Ini masalah waktu, ya. Nah, Bapak yang saudara kasih, akhirnya Gideon sama seperti halnya orang Kristen lain di tengah pandemi COVID, tidak bisa menerima firman Tuhan secara baik dan benar, ya. Nah, Bapak yang saudara kasih, kita lihat lagi, saudara, dalam ayat 14, ya. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan keselamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan mukul kala orang Midian itu sampai habis. Bapak Ibu saudara terkasih, kita bisa melihat bahwa masalah yang lama dan beban yang berat dapat membuat orang menjadi tidak bisa berpikir normal. Ya, ini pandemi COVID cukup lama, saudara, kurang lebih hampir 8 bulan. Ya, sebulan, 2 bulan orang masih tahan, 3 bulan, 4 bulan, 5, 6 selanjutnya. Sampai kapan orang nggak tahu. Sampai kapan saya menganggur. Sampai kapan perusahaan saya tutup. Sampai kapan saya rugi. Sampai kapan saya harus ngumpet di rumah. Ya, sehingga saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bahwa Gideon di tengah ketakutan dan kekhawatirannya tidak bisa berpikir secara normal. Apapun yang dikatakan malaikat Tuhan, dia tetap menolaknya. Ya. Banyak orang-orang yang di tengah kemelut yang begitu berat dan lama tidak bisa berpikir normal. Untuk itu buang dulu rasa khawatir, rasa takut, dan terimalah damai sejahtera dalam Tuhan Yesus, baru kita bisa berpikir secara baik dan normal, ya. Nah, Bapak yang saudara kasih dalam Tuhan Kristus, ingat tadi dikatakan bahwa engkaulah pahlawan, ya. Saudara dan saya, kalau saudara menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan akan memakai kita sebagai pahlawan di mana kita berada, ya. Saudara, bukan berarti saudara menjadi pahlawan bangsa negara Indonesia. Saudara menjadi pahlawan di mana saudara berada, ya. Sekalipun mungkin saudara berkata, wah, saya ini sudah tua, umur saya sudah tidak pantas lagi untuk bekerja atau melayani Tuhan. Wah, saya nggak punya apa-apa, saya bukan seorang sarjana, latar belakang saya, kehidupan saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, siapapun saudara, kalau Tuhan mau pakai saudara, maka dia akan pakai. Yang penting saudara siap dan taat, ya. Sebenarnya Tuhan ingin pakai saudara, cuma kadang-kadang saudara belum siap. Dan seperti Gideon, tidak percaya dan ragu. Benar gak sih Tuhan begini nih? Ya, seperti Gideon, karena ada ketakutan, ada kekhawatiran, bahkan melihat sekelilingnya tidak lagi bisa berpikir normal, ya. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu saudara terkasih untuk datang kepada Tuhan. Baca Alkitab, berdoa, datang ke gereja, ada khotbah-khotbah di YouTube, di Viva Media. Saudara tanya Tuhan, kira-kira apa yang bisa saudara kerjakan, ya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mungkin saudara ada tetangga saudara, seorang yang sendirian, sakit, mungkin hidup sendiri, saudara bisa menjadi pahlawan bagi dia. Dengan mengunjunginya,
ya berdoa bagi dia, atau mungkin ada sedikit makanan yang bisa diberikan. Ya, mungkin juga ada seseorang di lingkungan Anda yang tidak memiliki biaya sekolah, saudara bisa bantu. Mungkin tidak bisa bantu semua, tapi beli buku, beli pulpen atau lain sebagainya. Ya, mungkin saudara bisa jadi pahlawan di gereja. Di gereja kita masih banyak pelayanan, ya, terima tamu, kolektan, ya, multimedia, usher. Itu juga saudara menjadi pahlawan bagi Tuhan di gereja. Ya, tidak ada saudara yang tidak berarti dalam kehidupan saudara. Ya, saudara diciptakan untuk menggenapi rencana Tuhan. Ya, tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan saudara. Saudara memiliki nilai tinggi asal saudara datang kepada Tuhan, meminta apa yang harus saudara kerjakan menurut visi dan kehendak Tuhan. Ya. Nah, Bapak saudara kasih, kita melihat sejarah, ya. Kita melihat sejarah, yaitu Alkitab, di mana Tuhan selalu memakai orang-orang biasa. Saudara lihat Daud. Daud itu cuma mengembalakan 2 ekor, 3 ekor kambing domba, bukan ribuan. Ya, di tengah-tengah padang rumput yang sepi. Tapi Tuhan panggil dia untuk menjadi penyelamat bagi bangsa Israel dengan mengalahkan Goliat. Kita lihat saudara Yusuf, saudara, anak mami, anak papi, ya, dipanggil Tuhan dengan penderitaan melalui sumur, penjara, akhirnya menyelamatkan bangsa Israel dengan memberikan gandum yang berlebih. Ya, kita lihat juga bagaimana Musa. Musa adalah seorang anak raja yang akhirnya jadi pembunuh. Dia lari ke padang pasir, dipakai Tuhan juga untuk memimpin bangsa Israel. Dari ketiga orang ini, saudara, tidak ada yang orang hebat, semuanya orang dari bawah. Semua orang tidak memiliki apa-apa. Musa cuma punya tongkat di tangan, tapi bersama Tuhan dia memimpin bangsa Israel keluar di tanah Mesir. Nah, Bapak saudara kasih dalam Tuhan Yesus, Martin Luther pernah berkata, Anda tidak perlu menyelamatkan sisi dunia, tapi Anda bisa menyelamatkan 1, 2, 3 orang di lingkungan Anda dengan mengabarkan Injil Kristus, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang hidup. Ya, saudara berpikir sebagai pahlawan Tuhan, di mana saudara bisa berada, saudara bisa berbakti bagi Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, nah Bapak saudara kasih, Tuhan tidak menuntut apa yang tidak kita miliki. Saya ulangi, Tuhan tidak menuntut apa yang tidak kita miliki. Tuhan hanya memakai dengan apa yang kita miliki. Tadi saya katakan, Musa ada apa katanya? Tongkat, lempar tongkat, jadi ular, lempar tongkat, laut terbelah. Kita lihat ketika Yesus memberikan makan 5.000 orang. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu punya? 5 roti diwakilkan, bawa kepada saya. Diberkati, bisa memberi berkat bagi 5.000 orang. Ya, saya tidak tahu saudara punya keahlian apa. Mungkin senyum saudara bagus, bisa jadi penerima tamu, usher. Ya, mungkin saudara bisa bikin kue, bisa bikin juga kue buat konsumsi para pengerja. Ya, semua di gereja Tuhan saudara bisa lakukan banyak nih pekerjaan-pekerjaan bagi kemuliaan Tuhan. Jadilah pahlawan-pahlawan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan Yesus, saudara harus yakin bahwa Tuhan akan menolong saudara. Akhirnya kisah ini Gideon hanya dengan 300 pasukan bangsa Israel bisa mengalahkan bangsa Midian yang jumlahnya 135.000. Ya, bayangkan saudara berapa kali lipat tuh. Ya, ini menandakan bahwa Gideon hanya melakukan apa yang dia bisa, selebihnya Tuhan akan menyelesaikan. Ya, saudara, apa yang saudara miliki bawa kepada Tuhan. Tenaga, pikiran, mungkin ada uang silakan, mungkin ada keahlian bawa kepada Tuhan untuk dapat dipakai memberkati banyak orang atau juga memberkati pekerjaan Tuhan di gereja Tuhan. Ya, jadi tidak ada yang sia-sia, saudara, tidak ada yang tak ternilai. Semuanya memiliki nilai di hadapan Tuhan asal saudara mau. Nah, Bapak saudara kasih, saya katakan bahwa Anda berharga di mata Tuhan. Ya, tinggal sekarang saudara siap atau tidak untuk dipakai Tuhan untuk bekerja sesuai kehendak dan rencana Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara kasih, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Asal Bapak Ibu setia kepada Tuhan, maka Dia akan merubah hidup saudara menjadi seorang pribadi yang memiliki nilai tinggi sesuai pandangan kerajaan surga, pandangan Tuhan Yesus. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau pada hari ini kami boleh belajar dari kitab Hakim-Hakim, dari Gideon hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menjadi satu pahlawan bagi bangsa Israel. Begitupun kami Tuhan Yesus, biarlah masing-masing pribadi Tuhan pakai, karena kami tahu Tuhan menciptakan kami dengan tujuan dan maksud yang berbeda dalam setiap pribadi manusia. Pakailah kami sebagai alat Tuhan
untuk menjadi berkat bagi banyak orang ataupun lingkungan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Berkat juga gereja GB Victories Family dan juga GB Viva Bogor menjadi garda terang, menjadi suatu krus yang terbuka di tengah-tengah bangsa negara ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap terima kasih. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Pastor Binsar yang sudah menyampaikan firman, dan saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti yang tadi disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan, kita bisa berbuat banyak untuk gereja, untuk pelayanan, dan salah satunya adalah dengan memberikan persembahan. Kami yang di tempat ini akan memberikan secara langsung, dan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, Bapak Ibu sekalian dapat memberikan secara online atau transfer dengan nomor rekening yang akan tayang di layar Bapak Ibu sekalian. Ya, ada 2 nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian dapat mentransfer persembahan, kolekte, buah sulung, diakonia, bahkan persepuluhan dalam 2 rekening ini. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan pada pagi hari ini. Bersama-sama saya mengundang kita semua bangkit berdiri dan kita mengangkat setiap amplop persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur bahwa pagi hari ini kami sudah ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan teladan dan contoh yang baik melalui Gideon, bahwa sekalipun dia Tuhan banyak ketakutan, tetapi ketika Tuhan bekerja melalui hidupnya, dia mampu dipakai untuk mengalahkan laskar musuh yang begitu besar hanya dengan 300 orang saja. Bapa, terima kasih. Biarlah kami juga diingatkan, disadarkan bahwa kami tidak hanya Tuhan tidak memiliki apa-apa, tetapi apa yang ada pada kami itulah yang akan kami pakai atau kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Pagi ini kami akan memberikan persembahan kami, baik itu ucapan syukur, diakonia, buah sulung, kolekte, persepuluhan. Kami mau bawa di hadapan Tuhan, kami persembahkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami siap memberi persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan. Bawa Tuhan juga gunung batu kita, kota benteng dan keselamatan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari katakan, bawa Tuhan juga gunung batuku. Bawa Tuhan juga kota bentengku. Bawa Tuhan juga penolongku, penolongku. Yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia tak perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bawa Tuhan juga, bawa Tuhan juga gunung batuku. Gunung batuku. Ya, katakan, bawa Tuhan juga kota bentengku, kota bentengku. Bawa Tuhan juga penolongku, penolongku. Yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia. Mari kita menyanyi bersama Bapak sekalian. Tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia tak merisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya.
Baik, Bapak Gembala akan berdoa untuk menaikkan doa berkat buat kita semua. Mari kita persiapkan hati dan hidup kita untuk menerima berkat. Yang dikasih dan berkat Tuhan, bersyukur dan terima kasih kembali pada kesempatan yang indah bisa bersama-sama rekan-rekan sekerja, Jemaat Tuhan GB Victorious Ministry Bogor yang luar biasa. Terus dari minggu lepas minggu performanya makin luar biasa, penampilannya juga luar biasa. Ini semua saya percaya karena doa, ada kebersamaan, ada kesatian, ada partisipasi rekan-rekan sekerja Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati luar biasa. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan terima kasih kembali pada pagi yang indah ini kami telah diberkati dengan khairan luar biasa ajaib. Biarlah damai sejahtera sukacita surgawi. Oh Tuhan memerintah di atas kehidupan kami masing-masing, di hati kami masing-masing. Karena kami telah terhisap dan terpanggil menjadi satu tubuh Kristus. Oleh karena itu kami bersyukur dan terima kasih sebagaimana Kolose 3 ayat 15 berkata. Dan saat ini Bapa, biarlah setiap rekan-rekan sekerja Tuhan, hamba-hambamu yang telah memberitakan firman di tempat ini, saudara kekasih kami, Binsar engkau berkati dengan khairan luar biasa ajaib, kehidupannya, keluarganya, rumah tangganya, kesehatannya, bahkan semua rekan-rekan yang melayani sebagai song leader, singer, pemain musik, operator sound system, multimedia, kameramen, bahkan semua yang mempersiapkan segala sesuatu tim doa, engkau berkati dengan khairan luar biasa ajaib. Terlebih Tuhan, oh saudara kekasih kami Tuhan, MGS Ibu Lydia bersama Pastor Hadi sebagai pembina dan semua rekan-rekan sekerja Tuhan dan jemaat kekasih Tuhan yang kau kasih dan berkati. Mari Tuhan, hamba menyerahkan kehidupan kami semua Tuhan dalam tangan penyertaan, pertolongan, kasih, anugerah berkat-Mu Tuhan. Hidup kami, keluarga kami, rumah tangga kami, kesehatan kami, usaha kami, bisnis kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Bagimu tidak ada perkara mustahil. Sekalipun kami ada dalam masa pandemi COVID-19, tapi bagimu tidak ada perkara mustahil. Selama setiap anak-anak Tuhan mau berkarya, mau bekerja, lakukan apapun juga yang dapat Anda lakukan, kerjakan, perbuat. Maka Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberkati. Dan hal-hal yang khairan luar biasa ajaib, Anda akan melihat dengan khairan luar biasa ajaib. Bagaimana penyertaan dan kasih anugerah berkat Tuhan memberkati jemaat GB Victorious Family Ministry Kota Bogor Bapak. Diberkati dengan khairan luar biasa ajaib. Bahkan mereka yang ada di Australia, ada di Eropa, ada di Amerika Tuhan. Engkau juga Tuhan yang sama ada di tempat ini. Tuhan yang sama juga ada di tempat mereka masing-masing, dimanapun mereka berada. Dan Tuhan hamba mohon dan minta dalam nama Yesus, Engkau pakai kami semua dengan khairan luar biasa aja menjelang waktu Tuhan yang sudah sangat amat dekat ini Tuhan. Engkau segera tiba-tiba datang Tuhan. Mari sebelum kami berjumpa muka dengan Engkau, kami mau bawa jiwa-jiwa Tuhan yang Kau titipkan dalam lingkungan kami, dalam keluarga kami, dalam komunitas kami. Karena biarlah melalui kehidupan Jemaat GB Victorious Family Ministry Kota Bogor dan rekan sekerja jemaat Tuhan, Engkau beracara dengan khairan luar biasa aja. Bahkan tanda khairan, mujizat, kuasa, hadirat, urapan Tuhan menyertai kekasih-kasih Tuhan. Sehingga melalui setiap kehidupan kekasih-kasih Tuhan, banyak jiwa akan memuliakan, meninggikan, mengagungkan Engkau Tuhan. Dan pada akhirnya banyak jiwa menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan orang-orang terhilang. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Dan pada akhirnya Bapak, bukakan pintu tingkap-tingkap di surga. Curahkan, limpahkan, tambah-tambahkan berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat materi menjadi bagian kehidupan kekasih-kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan Engkau berfirman, memateraikan Tuhan, Ulangan 28 ayat 13, Engkau akan mengangkat terus anak-anak Tuhan, naik bukan turun, akhirnya menjadi kepala bukan ekor. Karena biarlah melalui kehidupan kami, nama Kristus sekali lagi dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan, dan melalui kehidupan kami, sekali lagi Tuhan, kami yakini, imani, percaya, banyak jiwa dimenangkan untuk hormat, kemuliaan, kebenaran kerajaan surga, melalui wadah gereja GB Victorious Family Ministry Bogor. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing menerima berkat, rahmat, anugerah,
damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna, melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai, dan mengurapi kasih sekalian. Dari pagi hari ini sampai Kristus Yesus datang, berjumpa kekasih sekalian di awan-awan kemuliaan. Kita semua yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Jangan lupa teman-teman, panggil teman-teman yang lain yang belum sempat beribadah melalui ibadah online Zoom untuk tanggal 22, mari sama-sama. Ajak mereka, itu yang paling bisa kita lakukan untuk sama-sama kita akan diberkati melalui ibadah online Zoom Bogor jam 7. Tanggal 22 sama-sama, dan juga ada dalam satu kebersamaan setiap minggu kedua dan keempat hari Jumat ibadah online Zoom ya, dengan rekan-rekan sekerja, dengan Pak Hadi, Bu Lydia, dan semua teman-teman sekerja. Kita ada dalam satu persekutuan yang indah ya, bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati dengan heran luar biasa ajaib. Terima kasih juga atas setiap partisipasi sehingga Gereja GBI Victorious Family Ministry pelayanan Bogor makin luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.